Recording in progress. Halo, selamat sore semuanya. Apa kabar Anda? Saya menyapa semua partisipan yang telah hadir pada sore hari ini. Berjumpa kembali bersama saya Haryanto Saputra di program webinar series BNPB yang bekerjasama dengan MNC Koransindo. Nah, izinkan saya melepas masker agar kita memudahkan nanti berkomunikasi, karena di rumah juga akan saya berikan kesempatan nanti untuk nanya-nanya di live streaming channel YouTube MNC Koransindo. Nah, diketahui bersama bahwa sejak tahun 2020 Indonesia telah terjadi paparan virus corona yang menimbulkan banyak gejala demam, flu, radang tenggorokan, lemah dan sebagainya. Nah, percepatan penyebaran virus ini dipastikan akibat adanya interaksi sosial secara langsung. Hal inilah yang menjadikan pentingnya protokol kesehatan dalam melakukan pencegahan paparan virus COVID-19. Namun hingga saat ini masih banyak sekali warga yang belum menyadari betapa pentingnya melaksanakan protokol kesehatan, dari mulai rendahnya kesadaran untuk mengenakan masker di saat di tempat umum, kemudian juga kurangnya menjaga jarak saat berada di tempat kerumunan, sampai kepada mencuci tangan selepas aktivitas dan lain sebagainya. Maka disinilah pentingnya pola komunikasi yang efektif untuk membantu memutus mata rantai COVID-19 di masa ini. Misalnya pembinaan kepada masyarakat, kemudian meningkatkan sosialisasi secara masif dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Hal ini pula yang menjadi dasar agar dapat memberikan pengaruh positif dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendukung upaya pemerintah menghadapi COVID-19 di waktu-waktu sekarang ini. Maka dari itu kita tentu harus sadar akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan melalui strategi dan cara komunikasi yang tepat, terutama kepada warga yang menjalankan setiap kegiatan-kegiatan secara langsung tentu saja. Nah, kita akan mengulasnya hari ini dalam topik besar kita dalam webinar series BNPB bertema komunikasi efektif membangun kesadaran prokes masyarakat. Tentu saja saya nggak sendirian, sudah ada dua orang narasumber saya yang sudah tersambung tentu saja melalui streaming. Yang pertama ada Mbak Pijar Suciati yang merupakan Ketua Program Studi Hubungan Masyarakat, Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Selamat sore, Mbak Pijar. Selamat sore, Mas Hari. Apa kabar? Baik, alhamdulillah, Mas. Thank you banget loh ya, udah. Alhamdulillah juga, baik. Thank you banget udah gabung bersama kita sore hari ini. Siap, terima kasih sudah diundang ya. Nah saya nggak hanya dengan Pak Pijar aja, juga ada Mas Ambang Priyonggo, Sarjana Sosial MI, merupakan dosen jurnalistik multimedia di Universitas Multimedia Nusantara, PhD kandidat beliau ini, Media Studies University of Malaya. Apa kabar Mas Ambang? Kabar baik, Mas. Terima kasih juga ya, sudah gabung bersama kita sore hari ini. Terima kasih atas undangannya. Nah, nanti saya akan nanya-nanya yang pasti, karena ini kalimatnya adalah komunikasi. Setiap sore, bahkan setiap hari kita lihat pemerintah selalu, khususnya BNPB dan juga Satgas COVID-19 itu menayangkan pola hari ini, kemudian berapa naik, turun, segala macam. Tapi masyarakat kita belakangan ini malah, kalau saya pribadi lihat, nih nggak tahu kalau Mas Ambang sama Mbak Pijar nanti, kesadarannya malah makin menurun untuk lebih aware tentang prokes dan segala macam. Apa yang salah? Apakah komunikasinya yang kurang efektif atau apa? Tapi nanti saya harus berikan kesempatan masing-masing dulu, sekitar 10-15 menit maksimal, boleh ya? Untuk presentasi ya. Oke, saya ke Mbak Pijar dulu, boleh silakan disampaikan presentasinya ke kita semua. Baik. Ini share screen dari pihak Sindo, apa dari saya? Boleh kita bantu di sini, kita yang akan share screen. Nah, nanti Mbak Pijar cukup bilang next aja. Siap. Terima kasih Mas Hari, ini langsung saja. Boleh, silakan. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, hadirin semua. Salam kenal, saya Pijar Suciati, ya, dosen dari Prodi Humas Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Kebetulan diamanahkan untuk menjadi Ketua Program Studi. Hari ini ya pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada BNPB dan Sindo yang telah memberikan kesempatan kepada saya ya untuk menyampaikan pemikiran dan pengetahuan saya
dalam webinar ini. Di sore hari ini saya akan menjabarkan sedikit mengenai kampanye sosial dengan media audiovisual untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat supaya mereka mau mematuhi prokes COVID-19. Next. Oke, hidup kita ini berubah ya pada saat pandemi COVID-19 ini terjadi di tahun 2019. Virus corona ini berbahaya, menyebabkan kematian, ya, menghantui kehidupan kita. Dan pada awal penyebarannya ini membuat lockdown dan pembatasan aktivitas itu di mana-mana. Jadi seperti kita berperang gitu ya melawan COVID-19. Namun sebagai umat manusia kita tidak boleh menyerah, seluruh pihak melakukan perannya masing-masing dalam menghadapi COVID-19 ini. Jadi kita di dunia pendidikan, akademisi, researcher ini kita melakukan banyak riset, terutama dari dunia kesehatan ya, menemukan vaksin, kemudian bagaimana caranya mengatasi, mengobati dan merawat para penderita COVID ya seperti itu. Para nakes juga bekerja keras. Namun apa yang bisa dilakukan oleh para praktisi komunikasi seperti saya dan Mas Ambang dan juga teman-teman yang lain gitu ya. Next ya. Sebagai praktisi akademisi kehumasan ya, saya dan teman-teman yang lain tentu berkomunikasi dan berkontribusi dalam riset, pembuatan dan pelaksanaan kampanye dan atau pemasaran sosial. Nah, kampanye ini ya merupakan serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan dan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Ini menurut Rogers and Story dari teorinya yang sudah lama sekali dari tahun 1987 sampai sekarang masih sangat relevan. Dan juga spesifik kampanye sosial ini adalah sebuah proses untuk mengkomunikasikan pesan-pesan berisi tentang masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang terjadi gitu ya, yang dalam konteks hari ini adalah kesehatan yang bersifat non komersil, jadi non profit. Itu adalah kampanye sosial. Nah, kampanye sosial dapat dilakukan dalam berbagai bidang, apakah lingkungan hidup, komunitas, kebersihan, dan kesehatan. Spesifik hari ini, prokes, prosedur kesehatan COVID-19. Dan banyak sekali media dan strategi yang dapat dilakukan untuk kampanye sosial. Next. Nah, ini jenis-jenisnya media yang mungkin bisa digunakan untuk kampanye sosial. Yang pertama adalah media visual seperti poster, flyer, booklet, brosur, pamflet, ya. Kemudian media luar ruang, ini masih cukup efektif ternyata, seperti baliho, billboard, spanduk, standing banner, mading gitu ya. Dan juga kalau di PR kita sering mengadakan yang namanya social event dalam bentuk webinar, seminar seperti ini ya, pameran, sosialisasi, penyuluhan, juga workshop. Kemudian highlightnya adalah di sini, media audiovisual yang berupa video dengan grafis, musik, menampilkan public figure misalnya, atau tokoh, selebriti, musisi yang juga digemari dan berpengaruh pada target audiensnya. Terakhir, nah ini yang sedang tren. Mungkin satu hal yang baru dari hal yang tradisional sebelumnya kita kenal, yaitu bisa juga kita menggunakan yang namanya social media influencer, ya, atau key opinion leaders. Jadi anak-anak sekarang mengenal yang namanya selebgram. Ternyata selebgram itu bisa juga jadi sarana dalam melakukan kampanye sosial. Dimulai dari tokoh nasional mungkin seperti presiden sampai para konten kreator yang followernya banyak. Next. Oke, untuk audiovisual sendiri, ya, berdasarkan riset-riset yang dilakukan selama tahun 2020, ternyata efektivitasnya memang tinggi. Ini ada saya tampilkan 4 riset. Yang pertama dari Rahmatina dan Erawati dari Jurnal Holistic of Nursing and Health menyatakan bahwa program edukasi dengan menggunakan media poster, visual, dan video, audiovisual, terjadi peningkatan jumlah responden melakukan cuci tangan dan menggunakan masker saat bepergian di masa pandemi. Kemudian riset kedua menyebutkan angka yang cukup besar, 64,6% dari video iklan layanan masyarakat yang Kemenkes berkaitan dengan prokes itu juga mempengaruhi perilaku masyarakat di Jawa Barat khususnya. Kemudian ini ada program namanya @Covid. @Covid ini mengajak anak-anak usia dini ya melakukan praktik cuci tangan, kemudian membuat video dan akhirnya nanti ditonton lagi oleh mereka gitu ya. Dan ternyata bisa membuat mereka disiplin dalam protokol COVID-19. Riset terakhir yang mau saya jabarkan di sini adalah
ada gerakan cuci tangan pakai sabun, itu adalah kegiatan pengabdian masyarakat spesifik di sebuah PAUD namanya PAUD Sri Kandi. Ternyata media audiovisual juga membuat anak-anak ini jadi mau melakukan prokes seperti itu. Ya, next. Ini contoh ya video-video yang mungkin sudah pernah ditonton oleh teman-teman semua ya, hadirin sekalian, semua pernah nonton ini, Ingat Pesan Ibu yang dinyanyikan oleh Padi, atau mungkin yang dari kanalnya BNPB gitu ya, Satgas Covid. Audiovisual ini sebenarnya bagus, tapi belum didukung penyebarannya secara masif kalau saya lihat dari likes, dari share-nya juga masih kurang banyak gitu ya. Jadi secara teknis kampanye ini sebenarnya sudah bagus, singkat 1 menit itu memang idealnya seperti itu. Kemudian dipahami oleh seluruh target halayaknya karena dengan menggunakan grafis-grafis yang menarik dan seterusnya. Kemudian kemasannya bisa berbeda-beda. Kemudian bisa juga next. Untuk prokes COVID-19 saat ini sebenarnya tadi ya saya bilang sangat bagus, namun karena manusia itu sudah mengalami istilahnya pandemic fatigue kali ya, merindukan sosialisasi, berlibur, bertemu teman, keluarga, bahkan pergi ke kantor atau sekolah ya. Maka dari itu prokes ini kampanye tidak boleh berhenti, bahkan harus lebih digencarkan, diputar secara reguler, konstan, berulang-ulang di media massa nasional, sosial media, tempat-tempat umum, dan lain sebagainya. Ya, jadi audiovisual yang konstan didengar itu akan dilihat sebagai target khalayak, secara otomatis itu masuk ke dalam subconscious kita dan memicu perubahan perilaku yang berkaitan dengan prokes 19 tentunya. Nah, di sini ada justifikasi ya, jadi bagian otak yang digunakan untuk memproses kata-kata itu cukup kecil dibandingkan dengan yang memproses visual atau gambar. Dan ketika suara digabungkan itu akan jadi lebih kuat lagi prosesannya. Dan 99% kehidupan kita ini sehari-hari tergantung pada multisensori, jadi tidak bisa diserang oleh satu sisi saja, juga disebut multimodal pemrosesan. Ini dari Shinsuke Shimoyo, Caltech, yang saya kutip dari situs yang sudah saya lampirkan. Next, boleh? Oke. Kampanye kesehatan dengan audiovisual harus mulai direncanakan kembali ya, mengingat kembali naiknya angka penderita COVID-19. Kemarin saja pengumuman bahwa 4.000 lebih di DKI Jakarta saja, belum di seluruh Indonesia. Di tempat-tempat lain juga banyak. Untuk itu maka video prokes yang mungkin perlu di-create lagi video lain yang berkaitan dengan misalnya ini contoh saja gitu ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya teman-teman. Saya mengutip dari sebuah buku laporan sebenarnya, Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Terkait Protokol Kesehatan oleh Asosiasi Antropologi Indonesia, menyatakan hasil penelitian mereka bahwa pendekatan intervensi komunikasi perlu menggabungkan strategi komunikasi massa, kemudian berbasis kelompok, dan juga pendekatan pemberdayaan lewat melibatkan masyarakat, ya, mengarah pada perubahan norma dan perilaku. Produk audiovisual ini tidak bisa berdiri sendiri memang, tapi dia terbukti memiliki efektivitas yang tinggi, seperti itu. Jadi harus disertai dan dikomunikasikan dengan tools, strategi lain yang menghasilkan dampak perubahan perilaku yang diinginkan. Itulah esensi dari kampanye sosial yang tadi saya sebutkan di awal. Seperti adagium atau pepatah yang saya sebutkan di sini, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi selain vaksin, kita juga harus mematuhi prokes dalam mencegah. Hal itu harus kita yakini dan kita jaga supaya terhindar dari COVID-19. Jangan pernah menyerah dalam berperang lawan COVID-19. Kita semua bisa menang. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu hadirin semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Hari. Baik, terima kasih. 10 menit tepat ya, Mbak Fijar ya. Oke, next. Saya ke Mas Ambang nih, ngasih waktu 10-15 menit. Pilihnya boleh yang mana nih Mas Ambang, terserah nanti ya. Oke, kita siapin dulu. Nanti seri-seri dari sini, Mas Ambang, silakan. Baik, terima kasih Mas Hari. Baik, selamat sore hadirin semuanya. Salam kenal, saya Ambang Prianggo, saya dosen di Universitas Multimedia Nusantara.
Baik, terima kasih atas kesempatannya ini kepada BNPB dan juga Koransindo. Semoga apa yang akan saya share ini bisa memberikan manfaat bagi Anda semuanya. Baik, boleh mohon untuk di-share. Baik. Ya, saya akan coba ini sangat terkait sebenarnya pembahasan yang saya sampaikan walaupun kita tidak tiktokan ini dengan Mbak Pijar, tapi sangat terkait. Saya akan coba memberi payungnya terhadap apa yang tadi yang disampaikan oleh Mbak Pijar. Jadi Mbak Pijar sudah concern terhadap sebuah kampanye, sudah sepakat bahwa metode yang efektif adalah kampanye sosial seperti itu. Dan tadi Mbak Pijar mencoba memanfaatkan medium yang terkait audiovisual seperti itu. Baik, saya di sini akan coba menjelaskannya dari perspektif komunikasi kesehatan dalam strategi kampanye protokol kesehatan seperti itu. Bisa next? Baik, oke, kita coba lihat lagi kondisi terkini ya. Ini kalau kita melihat data-data yang ada, ini makin memprihatinkan ya. Untuk hari kemarin saja yang terakhir itu terdapat peningkatan yang cukup signifikan ya, 12.000 dalam sehari. Ini angka yang cukup pecah rekor lah ya, seperti itu. Nah, kalau menurut Kementerian Kesehatan sendiri, lonjakan kasus ini disebabkan oleh 3 hal ya. Pertama, memang terjadi interaksi sosial cukup tinggi ya, terutama kemarin mungkin efek dari mudik. Kemudian, nah ini pelanggaran protokol kesehatan itu masih terjadi hingga sekarang. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, ini hadirnya varian virus baru yang bisa disebut varian Delta atau yang sering disebut juga virus COVID India ya, seperti itu. Dan penyebarannya ini sangat cepat. Nah, kondisi ini tentu semakin menjustifikasi betapa pentingnya untuk melakukan intervensi komunikasi ya, untuk meningkatkan kesadaran, bahkan tidak hanya kesadaran ini, bahkan pada tahap untuk memberikan dampak perubahan perilaku masyarakat tentunya, seperti itu. Next. Baik, kalau saya amati ya bahwa pemerintah sebenarnya sudah membuat sebuah skenario atau strategi komunikasi begitu pada saat awal. Yang banyak digagas adalah komunikasi krisis atau crisis communication. Itu pendekatan yang sering dipakai oleh pemerintah pada saat awal-awal pandemi. Tapi sekarang saya melihat ada shifting nih, melakukan pendekatan lebih kepada risk communication, karena kalau risk communication itu dia lebih bersenter atau berpusat pada resikonya, karena kita tahu resikonya seperti apa, dan di sini sifatnya adalah long term. Kemudian ada banyak waktu untuk menyiapkan message-nya atau komunikator dalam konteks ini ya, melalui sebuah channel kepada receiver-nya, itu memberikan dampak seperti itu, memberikan dampak atau impact. Dan dalam konteks ini ada banyak faktor yang mempengaruhi komunikasi itu dibilang efektif apa tidak. Misalnya kejelasan dari pesannya, kemudian reliability-nya seperti itu. Dan ada banyak aspek di sini, apakah sifat komunikasinya itu interaktif atau dua arah seperti begitu ya. Dan banyak lagi open mind dari pihak-pihak yang terkait seperti itu, dan banyak lagi ini seperti ini. Nah, karena kita dalam konteks isunya adalah terkait kesehatan dan pandemi ya, tentunya akan lebih efektif saya kira ketika kita juga perlu mengadres isu ini dari perspektif komunikasi kesehatan. Jadi ini sebenarnya bidang yang cukup lama ya, bahwa ini bidang multidisipliner sebenarnya, tidak hanya kawan-kawan yang ada di komunikasi, tetapi juga kawan-kawan yang di disiplin ilmu, misalnya public health atau kesehatan masyarakat misalnya ya, seperti itu. Nah, bisa next mas? Next. Ya, jadi pendekatan komunikasi kesehatan itu adalah usaha yang sifatnya untuk mempengaruhi secara positif kesehatan masyarakat dengan menggunakan berbagai prinsip dan metode komunikasi, baik menggunakan komunikasi yang sifatnya interpersonal atau antar pribadi seperti itu, ataupun juga memanfaatkan medium yang sifatnya massal atau komunikasi massa seperti itu. Saya berikan kata kunci di situ yang penting, perilaku. Jadi ini tidak mudah ya, karena kita mengharapkan
bahwa dampak dari atau pendekatan komunikasi kesehatan yang dipakai itu menghasilkan sebuah perubahan perilaku seperti itu. Bisa next? Ya. Nah, oke. Namun begini, sebuah perubahan perilaku itu ternyata tidak mudah gitu ya. Dan ini sering kemudian menjadi concern dari kawan-kawan yang selama ini bergerak menangani kampanye di sektor kesehatan publik ya, seperti itu. Nah, saya coba mengkutip ini salah satu trans theory model yang sering dipakai oleh rekan-rekan, terutama yang berkecimpung di dalam konteks komunikasi kesehatan, bahwa seseorang itu untuk dapat atau perilakunya berubah itu stage-nya cukup banyak, level tahapannya cukup banyak. Di tahap awal itu biasanya orang dia disebutnya di sini adalah pre-contemplations atau dalam konteks ini artinya bahwa dia belum memiliki kesadaran sama sekali nih pre-contemplations ini. Jadi unaware of the problem. Jadi dia tidak mengetahui masalahnya apa. Kemudian mungkin ada intervensi tertentu, kemudian muncullah awareness-nya, mulai muncul nih, dia mulai contemplations, aware terhadap masalahnya dan tentang perlunya untuk melakukan sebuah perubahan perilaku. Tapi ini dia belum sama sekali melakukan tindakan seperti itu. Nah, setelah itu naik ke step berikutnya itu, yaitu tahap preparation atau persiapan. Jadi ini sudah mulai ada niatan persiapan untuk melakukan tindakan seperti itu. Sudah mulai ini ada perubahan perilaku. Yang tadi masih tetap yang tadi. Ya, actions atau di sini sudah melakukan perubahan perilakunya. Lalu berikutnya ini maintenance atau dia konsistensi untuk melakukan itu terus. Nah, di dalam konteks tantangannya adalah menjaga atau maintaining perilaku ini seperti itu. Kalau kita lihat pada awalnya kan ya dalam konteks Indonesia mungkin kesadaran untuk penggunaan masker itu cukup tinggi ya pada awal-awalnya. Nah, jika memang tidak terjadi atau gagal untuk melakukan maintenance perilaku yang baik tadi, maka ya kita katakan perubahan perilaku itu ya gagal, artinya harus memulai dari stage yang awal lagi. Itu kompleksitasnya kan di situ. Kemudian, nah bisa next, Mas. Nah, kalau kita bicara dari perspektif health communications itu ternyata kompleks. Jadi ada banyak faktor di sini. Setidaknya ini ada 4 faktor yang sangat penting yang sangat mempengaruhi ketika kita ingin melakukan sebuah intervensi. Dan ini saya dari perspektif komunikasi juga harus menjadi sebuah concern ya. Yang pertama tentu audiensnya, ini kan kita target masyarakat yang terancam atau terdampak seperti itu. Ada banyak hal di situ yang mempengaruhi, mungkin ada health belief-nya, ada attitudes-nya, ada behavior-nya, dan juga mungkin ada faktor-faktor yang terkait budaya, usia mungkin, atau gender related factors yang terkait mungkin gender ya kan. Kemudian ini kita bicara juga dari aspek literasinya, literasi kesehatannya, pengetahuan terhadap kesehatannya seperti apa. Ada faktor-faktor eksternalnya juga, misalnya social environment, peers group itu sangat mempengaruhi stakeholders atau sekitarnya itu attitude atau praktisnya seperti apa, itu sangat mempengaruhinya. Social strukturnya ya. Kemudian apakah ada juga existing program atau inisiatif yang upaya-upaya intervensi yang sebelumnya sudah ada, sebenarnya itu juga akan mempengaruhi, itu jadi faktor eksternal. Kebijakannya seperti apa sih gitu, peraturan yang ada misalnya, kemudian komitmen dari pemerintah sendiri dalam penanganan COVID gitu. Kalau dalam konteks Indonesia oke lah, saya katakan bahwa ini menjadi prioritas utama tentunya ya dari pemerintah kita untuk menangani pandemi ini begitu. Tapi kalau saya lihat ada beberapa catatan, misalnya kalau dari sisi penegakan hukumnya gitu, peraturannya ada tapi penegakan hukumnya seperti apa, itu kan menjadi dilihat oleh masyarakat juga kan. Misalnya kalau pendekatan penindakan hukumnya itu masih tebang pilih, misalnya ada orang yang melanggar prokes tapi ditindak, ada yang tidak melanggar ada yang melanggar prokes tapi tidak ditindak seperti begitu. Itu sedikit banyak akan juga mempengaruhi faktor-faktor persepsi masyarakat sebelum mereka akhirnya mau untuk melakukan perubahan perilakunya seperti itu. Nah, juga ada faktor recommended health behavior-nya. Ini
saya kira pemerintah dalam konteks ini kan sudah jelas tuh pesan-pesannya. Bagaimana sih behavior yang direkomendasikan oleh pemerintah, perilaku yang tepat dalam prokes itu seperti apa, itu sudah ada. Terus terkait servis, pelayanan itu sudah ada, gitu kan. Kemudian produknya juga vaksin misalnya juga sudah ada. Jadi ini menjelaskan benefitnya, resikonya, kemudian disadvantage-nya, availability atau ketersediaan dan akses, kemudahan akses ini juga menjadi faktor yang sangat penting. Nah, kembali lagi nih kalau kita melihat dari aspek audiens ini ya, persepsi itu menjadi sangat sangat penting. Risk perceptions atau bagaimana mereka mempersepsikan resiko atas ancaman kesehatan ini. Bisa next, Mas? Nah, ini ada sebuah konsep yang sering juga dipakai oleh kawan-kawan yang bergerak di sektor public health. Mungkin tapi konteksnya bukan di pandemi ya, tapi ini saya kira bisa diterapkan juga di dalam konteks penanganan pandemi COVID-19 begitu. Jadi individual perception itu cukup banyak dipengaruhi oleh ada modifying factors di sana. Yang sebenarnya kalau ini dalam konteks tadi, dalam konteks elemen-elemen komunikasi kesehatan kan sudah juga tercakup di sana. Ada faktor demografi, kemudian ada faktor sosiologi di sana, ada faktor psikologi, ada faktor struktural di sana, ya kan? Kemudian perceived susceptibility itu yang namanya resiko. Jadi bagaimana mereka ini mempersepsikan resiko dan ancamannya atau perceived severity-nya. Kalau mereka semakin aware nih, semakin paham bahwa betapa rentannya mereka untuk terkena atau terdampak dari COVID ini dan betapa bahayanya kemudian severity ini berarti kerentanannya ya atau kerentanan dari COVID ini, maka itu akan mempengaruhi sedikit banyak persepsi mereka, individual perception ini. Jadi ini tidak mudah sebenarnya ketika kita membuat sebuah strategi komunikasi, maka ini yang perlu juga disentuh, faktor-faktor seperti ini yang perlu disentuh. Nah, cues to action dalam konteks ini, cues to actions itu ada mass media di sana. Ini akan nanti mempengaruhi sedikit banyak ini kan menjadi sebuah intervensi yang akan juga menjadi modifying factors. Apakah kemudian ini akan memberi dampak kepada mereka karena mereka terpapar oleh intervensi-intervensi komunikasi, kemudian mereka jadi aware, menjadi lebih informatif gitu misalnya tentang COVID ini seperti itu. Nah, oke, next. Baik, oke semuanya aja Mas. Next. Ya, diklik semuanya lagi, terus. Oke, nah ini saya coba untuk melihat nih ya. Ini saya tampilkan saja saya cari berbagai informasi dari Sindo ya. Anda lihat fenomena-fenomena yang ada ini sebenarnya tidak lepas semuanya ini dari faktor-faktor yang tadi saya sebutkan gitu. Ada faktor yang terkait belief-nya, ada faktor yang terkait cultural-nya, gitu kan. Ada faktor yang terkait psikologinya, seperti itu. Ada faktor yang mungkin terkait dari political environment-nya, seperti itu. Nah, jadi kompleks kan seperti itu. Misalnya ini nanti akan berpengaruh terhadap approach kita. Apa nih? Mulai dari key message, channel-nya misalnya, itu kita harus bisa mengakses hal-hal ini dari masyarakat sebelum kemudian kita menentukan kira-kira strategi komunikasi apa yang tepat seperti itu. Ini sebagai contoh saja misalnya. Mahfud MD itu ajak kiai di Bangkalan sadarkan masyarakat tentang bahaya COVID. Artinya bahwa ini ada aspek di sana, aspek budaya begitu ya. Atau key opinion leaders di Madura itu yang paling perlu untuk kemudian di-approach dan diajak dalam konteks ini adalah memang ulama. Jadi ini mungkin adalah source of information-nya yang paling sering untuk dirujuk oleh para masyarakat di sana kan seperti itu, ya kan? Nah, kalau kita lihat misalnya kasus yang ada di Bekasi, ada jamaah dilarang masuk ke masjid karena dia memakai masker, kemudian terjadi debat dan saya kira viral dan semua orang bisa melihat itu. Mungkin bagi kita yang mungkin sudah cukup melek informasi ya terkait COVID, kita sampai mungkin galang-galang kepala, ini kenapa ya kok aneh gitu. Seperti itu sampai terjadi seperti itu. Nah, ini kan ada hal-hal yang tadi mungkin ada culture, ada beliefs ya,
ada persepsi-persepsi yang mungkin keliru dan itu tidak mudah memang. Nah, masyarakat Indonesia ini kan secara background itu memang sangat diverse ya, sangat beragam. Jadi pendekatan ini pendekatan yang terkait hal-hal yang seperti ini itu menjadi sangat penting. Ya tengok saja lah, kampanye kesehatan itu sebenarnya sudah sangat lama diterapkan di Indonesia. Mulai apa? Misalnya kalau kita lihat misalnya dulu zaman Soeharto kita tahu misalnya penggunaan kontrasepsi lah, kemudian kampanye apa ya, jadi 2 anak cukup seperti begitu, terus kampanye apalagi saya kira banyak sekali, mungkin malaria, demam berdarah atau kesehatan anak ya yang terkait imunisasi seperti itu. Kita lihat approach-nya itu seperti apa yang dilakukan. Jadi tidak mudah kan, ada banyak tantangan yang lebih terkait kepada kondisi tadi, kondisi yang mencakup internal dari audiensnya ya, atau target audiensnya ya, seperti itu. Baik, next Mas. Ya. Nah, ya, saya akan coba menampilkan di sini ada beberapa tahapan yang kemudian bisa diterapkan oleh siapapun ya, oleh pihak yang berkepentingan untuk kemudian bisa menerapkan strategi komunikasi. Yang pertama tentu ini saya ambil dari WHO. Sebenarnya WHO ini cukup menarik. Jadi ketika pandemi 4 bulan pandemi terjadi, itu WHO sudah mengeluarkan namanya Risk Communication and Community Engagement atau RCCE Action Plan Guidance. Jadi sebenarnya dari sini kemudian kita bisa otak-atik, bisa adaptasikan, disesuaikan dengan konteks lokal seperti begitu. Nah, yang pertama itu perlu kita kemudian tadi mengidentifikasi dulu lah, mengumpulkan informasi, memahami masyarakat yang terdampaknya itu dari aspek apanya, aspek misalnya pengetahuannya, perilakunya dulu, persepsi tentang COVID-19-nya, pola komunikasi yang dominannya seperti apa gitu ya. Channel yang biasa mereka pakai seperti apa, sehingga nanti kita bisa menentukan yang pas seperti apa. Bahasanya seperti apa, faktor agama, religiusnya, influence atau key influencernya siapa ya kira-kira, dan situasi-situasi lain yang terkait apa COVID ini seperti itu. Nah, dari assess dan collect ini kemudian next Mas, kita perlu melakukan koordinasi ya, jadi menggunakan mekanisme koordinasi yang ada, atau jika memang belum terjadi ya kita bangun koordinasi yang baru dengan seluruh stakeholders. Nah, tujuannya ya supaya terjadi keseragaman lah ya. Jadi kita jalan sama-sama. Tadi ini pentingnya kan harus sistematik karena komunikasi resiko itu memang harus sistematik dan apa namanya berkala seperti begitu ya, secara rutin seperti itu. Jadi mencegah duplikasi atau identifikasi ada kesenjangan antara misalnya gerakan yang satu atau gerakan kampanye yang satu dan gerakan kampanye yang lainnya, tapi kita sejalan, kira-kira seperti itu. Itulah yang diperlukan kita melakukan koordinasi untuk seluruh stakeholders-nya. Kemudian berikutnya Mas, next ya. Nah di sini dari hasil assess atau collect tadi yang di langkah yang satu, kita bisa mendefinisikan nanti, menentukan prioritas, tujuan yang ingin dicapai itu apa sih sebetulnya. Oke, lalu revisi secara berkala untuk menyesuaikan respon yang tepat sesuai dengan situasi COVID-19 yang terjadi. Seperti itu. Jadi kita define objektifnya ini, mau ngapain gitu. Kita harus apa ini gitu kan. Seperti itu. Kemudian masuk ke langkah selanjutnya, next, Mas. Nah, next ini kita mencoba mengidentifikasi key audience-nya siapa ya gitu. Key audience-nya siapa, yang jadi target kita siapa, lalu key influencers-nya siapa, seperti itu. Jadi ini perlu, jadi kalau kita bicara misalnya dari aspek apa namanya target audience dan influencer ini, berarti cukup banyak pihak-pihak yang akan terlibat ya. Kalau kita bicara influencer, bisa jadi mungkin pemangku kebijakan, bloggers atau sosial media kalau memang kita mau menggunakan sarana itu. Kemudian ada leaders, sosial media, maksud saya tokoh-tokoh lokal misalnya ya, atau tokoh perempuan, pemuka agama, LSM, dan tentu masyarakat yang terdampak ya seperti itu. Oke, nah, nanti Mas ini Amang, akan bisa ya? 2 menit lagi boleh? Boleh, baik. Oke, Oke. saya percepat. Jadi sesuaikan jadi channel yang tepat antara audiens dengan influencernya. Baik, oke, next. Ya, berikutnya kita mendevelop strategi apa yang pas gitu berdasarkan assessment, tujuan serta target audiens tadi. Kita mengembangkan strategi
dengan melakukan adaptasi terhadap konteks yang lokal, fokus pada pesannya yang relevan ya. Nah, kita di sini tahapannya sudah menentukan ya, pesan informasinya atau materi komunikasinya seperti apa yang akan didiseminasikan ke publik. Apakah misalnya tujuannya pesannya itu lebih ke harapannya adalah untuk instruksi, untuk ada yang memberi instruksi yang perlu dipatuhi oleh masyarakat, atau sasarannya adalah menghasilkan sebuah perubahan perilaku gitu, atau sekedar mungkin ya kita memberikan informasi yang kemudian itu shareable, yang bisa di-share di circle-circle mereka seperti itu. Nah, dalam konteks ini pretest juga perlu dilakukan. Kita ambil sampel, kita tes lagi apakah efektif atau tidak gitu sebelum kemudian kita lakukan yang implementasikan nih, tahap yang ke-6 itu implementasi. Dan di sini juga kemudian setelah implementasi ada pengawasan di sana atau monitoring atau next Mas ya, monitoring dan evaluasi terus. Kemudian ini bahkan mungkin akan ada semacam identifikasi ini apakah kita buat ukuran-ukurannya, apakah yang kampanye yang sudah kita lakukan ini sudah menunjukkan keberhasilan apa tidak, kira-kira seperti itu. Jadi itu saya kira yang mungkin bisa saya sampaikan. Ini saya semacam memberi payung lah terhadap apa tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Pijar ya. Jadi kalau Mbak Pijar lebih spesifik kepada langsung ke praktikalnya ketika menggunakan audio sosial untuk kampanyenya. Nah, ini saya kira payung besarnya kira-kira seperti ini. Oke, mungkin itu Mas Haryanto yang bisa saya share dulu. Semoga bisa memicu diskusi kita pada sore hari ini. Baik, terima kasih Mas. Baik, terima kasih Mas Ambang, juga Pak Pijar tadi sudah menyampaikan presentasi. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk juga di live chat kita di YouTube. Tapi sebelumnya saya pribadi ingin bertanya dulu, karena tadi Mbak Pijar sempat mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh stakeholder tersebut itu kurang sampai ke para audiensnya. Saya sampai browsing tadi beberapa channel YouTube dari lembaga pemerintahan yang merupakan stakeholder. Saya lihat tadi subscribernya memang tidak banyak, ada yang hanya beberapa puluh ribu. Kalau seperti Kemenkes mungkin sudah 258 ribuan lebih lah, tapi kalau untuk yang lain-lain tidak terlalu besar sekali. Setahu saya bahwa setiap kementerian diberikan satgas tanggung jawab, satgas COVID oleh pemerintah untuk menyampaikan komunikasi yang terbaik. Nah ini kan Mas Ambang dan juga Mbak Pijar kan setiap harinya ketemu nih dengan para milenials di kampus atau berinteraksi secara daring lah. Komunikasi yang sudah dibangun saat ini sudah tepat belum sih? Atau segmentasinya harus dirubah lagi? Ini yang buat generasi Y, ini Z, milenial segala macam. Nah ini kira-kira nih gimana nih? Mungkin Mbak Pijar yang harus jawab dulu nih, karena Mbak Pijar tadi yang mention soalnya. Mas Hari, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau berdasarkan hasil pengamatan saya ya Mas Hari ya, jadi video audiovisual ini sebenarnya secara kualitas itu sudah bagus sekali gitu. Tapi frekuensinya aja memang yang belum banyak. Jadi kalau dari yang saya lihat tadi ya, kalau Mas cek itu yang dari Kemenkes atau Kemendikbud gitu ya, itu mungkin yang paling baik nyampe ke masyarakat. Terutama kalau Kemendikbud kan dia spesifik siswa, mahasiswa gitu ya. Kalau untuk yang tadi yang pesan ibu padi itu sebenarnya cukup baik, tapi saya nggak tahu ya, saya jarang melihat dan hampir mungkin tidak terlalu sering diputar di media massa nasional. Tapi saya di TV digital cukup sering, walaupun tidak konstan tapi ada gitu. Nah, buat saya sebenarnya secara politik sudah bagus karena saya mewakili dari pihak yang profesional ya, yang memproduksi tayangan-tayangan tersebut. Kita kan belajar seperti itu, praktikal. Nah, yang perlu di-enhance lagi, ditingkatkan lagi adalah frekuensinya itu tadi, Mas. Mungkin sudah baik gitu ya, cara pembuatannya juga sudah oke, tapi penyampaiannya dalam kanal-kanal yang ada gitu dimaksimalkan. Bahkan mungkin kalau bisa kita berkaca sedikit dengan negara tetangga gitu ya, Mas. Vietnam itu yang waktu awal-awal COVID terkenal sekali bisa cepat menyelesaikan krisisnya lockdown gitu ya. Mereka lah kita katakan begitu ya. Yang paling pertama buka lockdown. Iya, jadi no case meninggal apa segala macam gitu. Ternyata mereka itu karena mungkin base-nya adalah negara yang cukup kuat militerinya gitu ya. Jadi menggunakan bahkan kanal-kanal di luar pakem yang kita kenal di komunikasi mungkin di Indonesia gitu ya, seperti
pemancar suara itu yang untuk pemberitahuan secara langsung. Oke, pengeras suara. Iya, jadi suara. Jadi toa-toa di pinggir jalan itu adalah untuk supaya pemberian bukan himbauan kali mungkin dia ya, modelnya adalah yang sangat represif gitu ya, bahwa tidak boleh meninggalkan rumah, kemudian keluar harus pakai masker, yang itu digaungkan terus-menerus. Kalau itu yang ekstrimnya, tapi mungkin kalau untuk di Indonesia saya lebih menghimbau mungkin ya MNC ya dan teman-teman di TV nasional yang lain itu lebih regularly memutar mengenai prokes ini. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, saya ke Mas Ambang, harus bantu jawab ini, karena Mas Ambang ini kan juga punya background media soalnya nih. Tanggung jawab lah ya, enggak sih. Ini Mas Ambang begini, kalau beberapa waktu lalu, sebulan, 2 bulan lalu kita sempat melihat lah, misalnya di Twitter trending juga nih. Ini netizen plus 62 ini harus diwaspadai oleh dunia loh, bahkan sekelas Microsoft aja tuh waspada banget. Itu artinya bahwa kita kan melek banget yang namanya digitalize, sosial media, segala macam. Tapi kok tadi saya balik lagi ke yang pertanyaan ke Mbak Pijar. Ketika saya lihat nih misalnya iklan tentang COVID yang ditayangkan oleh Kementerian Kesehatan beberapa minggu lalu, itu dari jumlah penonton itu minim sekali. Kalau saya lihat memang itu hanya sekitar 50 second saja. Tapi dari satu sisi, sementara netizen Indonesia ini benar-benar sosmednya gila-gilaan. Buka sosmednya itu benar-benar setiap hari lah, mungkin setiap detik setiap orang megang handphone, lihat sosmed, trending topik hari ini apa. Tapi kok nggak nyampe yang hal kayak gini ya sama netizennya kita nih Mas Ambang? Iya, oke. Memang fenomena yang cukup menarik ya. Di satu sisi kalau kita bicara sosial media ini sekarang sudah berubah ya menjadi sebuah alternatif bagi kalangan terutama milenial ya untuk mengakses informasi, ya kan? Mereka sudah tidak berpaling lagi, mereka sudah tidak berfokus kepada media-media mainstream, tapi mereka memang merujuk kepada sosial media tadi. Tetapi sayangnya, ya kalau kita bicara di sosial media itu, kalau dari sisi potensi positifnya ya seperti itu tadi, bisa untuk digunakan sebagai sarana untuk alternatif untuk mencari informasi. Tetapi sayangnya bahwa di sana juga ada potensi negatifnya gitu. Artinya ada ancamannya bahwa ini menariknya kan begini Mas. Kalau ada istilah pandemi gitu ya, ada juga istilah infodemik. Infodemik artinya bahwa kita ini ancamannya dua sebenarnya. Ya pandeminya, ya infodeminya. Karena di sosial media itu beredar banyak sekali informasi-informasi yang tidak benar, jadi disinformasi ya, dan hoaxes yang kemudian itu memang menjadi salah satu hal yang juga perlu diatasi. Disinformasi seperti begitu ya. Dalam strategi komunikasi ini juga menjadi satu hal yang perlu diperhatikan. Jadi ada upaya untuk men-tackle, meluruskan informasi itu. Kalau saya lihat upaya itu sudah dilakukan kok. Misalnya meluruskan berbagai hal, misalnya let's say apa ya, yang kemarin itu tentang virus ini vaksinasi ini misalnya vaksin ini mengandung babi apa tidak, seperti itu kan kontroversi, kemudian diluruskan seperti itu. Ya kan? Ada banyak, atau kalau kita bicara konspirasi teori tentang COVID itu banyak sekali beredar di sosial media ya. Kalau kita tidak mampu kemudian tingkat literasi media kita itu rendah, kita tidak mampu untuk mensintesa informasi ya kan, ya kita akan terjebak kepada informasi yang keliru, dan itu sedikit banyak nanti akan menjadi sebuah modifying factor bagi dia untuk kemudian bisa mengubah perilakunya dalam konteks pandemi ini. Kira-kira seperti itu, Mas Ari. Oke, Mbak Pijar tadi sempat mengutip juga tentang komunitas. Saya jadi ingat nih beberapa hari lalu, seminggu lalu mungkin kalau tidak salah satu gerai franchise fast food itu tuh kan sempat heboh sekali nih karena komunitasnya gila-gilaan. Sepertinya hal seperti ini apakah tidak terlihat oleh stakeholder yang harusnya menyampaikan komunikasi versinya komunitas? Ini Mbak Pijar nih. Oke, jadi kalau Mas tanyanya adalah bagaimana pendapat saya berkaitan dengan betul, ngelihat fenomena ini aja sebenarnya. Ya, fenomena kemarin itu ya. Betul. Saya sih melihatnya itu apa ya? Pernah dengar ini nggak Mas? Bad PR is PR gitu. Jadi apapun yang terjadi gitu ya, walaupun ada kontroversi gitu, tapi tetap aja yang didapat adalah exposure. Gitu. Ya, jadi saya melihat yang fenomena kemarin itu berkaitan dengan community yang fandom itu ya. Betul. Itu, maksudnya apakah
hal komunitas seperti ini tidak dilihat oleh stakeholder untuk menyampaikan informasi-informasi seputar COVID misalnya atau pencegahan dan segala macam? Betul. Jadi kalau saya mulai dari yang kemarin itu terjadi itu adalah it's a good PR juga walaupun itu bad PR karena pada akhirnya menimbulkan kerumunan dan lain sebagainya. Padahal benar seperti saya setuju dengan apa yang Mas Hari bilang ya bahwa itu memiliki potensi untuk membuat perubahan perilaku gitu. Nah, apakah itu nanti bisa digunakan gitu ya? Itu sangat memungkinkan, tapi harus dilihat lagi apakah program yang seperti apa supaya tidak blunder gitu menjadi bad PR itu lagi gitu ya, yang cocok untuk bisa diaplikasikan. Mungkin kampanye terjadi di sosial media saja atau mungkin dengan kanal-kanal yang lain gitu ya, jadi tidak membuat kerumunan dan lain sebagainya. Kalau saya sih seperti itu. Oke, nah ini ke Mas Ambang nih, ini menarik nih. Kalau Mas Ambang kan orang media dulunya, pemilihan judul, keyword, nah itu sudah tepat belum sih? Karena kalau kita lihat begitu buka misalnya YouTube, kita searching, atau buka Instagram segala macam, kan keyword ini penting banget dong untuk menarik mungkin sense-nya orang untuk mencari keyword itulah. Iya Mas, kalau memang kita mau menggunakan sosial media itu bagian dari sosial media ini ya, search engine optimization atau SEO ya, seperti begitu. Memang kan kepiawaian untuk kemudian menggunakan keywords yang kemudian bisa merefleksikan key message-nya yang ingin kita sampaikan ke masyarakat itu menjadi sangat penting. Tetapi Mas, perlu disampaikan bahwa sangat hati-hati juga dalam konteks apa ini kita mau membuat sebuah atau meramu sebuah ketepatan keywords-nya. Jangan sampai malah dengan keywords itu bisa menimbulkan misalnya ini justru kepanikan publik misalnya ya kan, seperti itu. Jadi ini juga harus perlu. Saya kira kayak di media juga harus sangat hati-hati ya dalam konteks seperti begini. Ketika mereka harus menyampaikan informasi ke publik justru harus lebih ke informatif atau ke yang bersifat edukatif gitu kan, seperti fungsi media ya kan, semua orang tahu fungsi media to inform dan to educate misalnya, di samping to entertain misalnya seperti itu. Tetapi jangan sampai kemudian terjebak ini kepada hal-hal yang justru kontraproduktif karena justru membuat keresahan publik gitu kan, akibat judulnya yang terlalu sensasional misalnya, atau keyword yang disampaikan tadi tidak pas, kira-kira seperti itu Mas Ari. Oke, ini ada pertanyaan yang harus disimpan jawabannya nanti untuk closing statement yang pasti untuk Mbak Pijar dan juga Mas Ambang. Apakah komunikasi yang dibangun saat ini sudah segmented banget? Tapi nanti jawabannya, karena saya harus bacain beberapa pertanyaan di live chat kita juga untuk sore hari ini dari Mas Ida Bagus Dita Agastya. Sepertinya katanya pandemi COVID-19 ini telah menyita perhatian kita semua. Namun kabar buruk selalu menjadi ketakutan bagi masyarakat sehingga tidak sedikit yang menutup telinga terhadap informasi ini. Jadi gimana dong cara memilah yang benar atau enggak? Karena kalau kita buka keyword COVID semuanya pasti keluar. Kita kan nggak tahu lagi mana yang benar mana enggak tadi. Nah, mungkin Mbak Pijar dulu nih. Nanti giliran Mas Ambang yang bakal jawab. Oke, jadi memang ya tadi sudah disebut oleh Mas Ambang, literasi digital itu ya. Pada saat kita mendapatkan berita ya atau mungkin informasi yang men-trigger emosi kita secara berlebihan ya, teman-teman pemirsa sekalian hadirin, ini mohon coba stop dulu, berpikir kembali. Ini benar atau tidak ya? Nah, emosi yang saya sebut di sini adalah bisa jadi sedih atau marah atau terlalu gembira sekalipun gitu ya, itu kita proses dulu. Kemudian setelah kita memprosesnya, mencoba mencari sumber yang lebih relevan dan terpercaya gitu ya mengenai apa yang kita terima, terutama tentang COVID-19. Kalau hal itu ternyata ini sekarang kan zaman sekarang mudah sekali ya cari informasi, nggak harus ke perpustakaan, bisa langsung googling dalam beberapa detik langsung keluar gitu ya. Atau mungkin kalau memang terlalu membuat emosi kita melonjak-lonjak itu seperti tadi, bisa juga ke platform-platform yang sudah disediakan oleh pemerintah untuk searching hoax dan sebagainya. Atau searching sendiri di Google, itu juga mudah. Jadi jangan terburu emosi pada saat menerima sebuah informasi, terutama berkaitan dengan COVID-19, tapi coba dicerna kembali dan literasi digitalnya dimaksimalkan.
seperti itu. Oke, ini lanjut ke Mas Ambang, karena ada pertanyaan lanjutannya nih, ini menarik juga nih, karena tadi Mas Ambang sempat menyinggung tentang teori konspirasi, ada yang nanya loh ini ya, dari Paleo nih katanya. Terus bagaimana dong cara menanggapi teori konspirasi yang mengganggu pemikiran masyarakat terhadap pandemi ini? Ini kan menarik sekali nih ya, wah ini pola pikir sini, ini jangan yang sini, ini menarik loh sebenarnya. Gimana nih Mas Ambang? Iya, ya tentu kan kita gini, cara mengakses informasi dari sosial media terutama ya atau dari internet ya secara umum, kita memang harus memiliki apa ya semacam kecerdasan untuk menyaringnya gitu ya. Kalau kata kuncinya sebenarnya mensintesa, kita kan bisa ya melakukan cross check gitu. Jadi kita jangan percaya pada satu sumber saja, kita buka sumber-sumber yang lain gitu. Yang paling penting pertama juga gini, siapa yang menyampaikan pesan ini? Itu penting tuh. Di internet ini kan nggak jelas nih, ya kan? Ada banyak pihak, ada yang bisa menyampaikan, siapapun bisa menyampaikan ini. Kita lihat nih kredibilitasnya dari institusi yang menyampaikan pesan ini, apakah kredibel apa tidak. Itu dulu ya ukuran yang paling gampang. Kemudian kita lihat pesannya. Pesannya kita bisa bandingkan nanti, kita sintesa. Kita jangan bergantung kepada informasi yang dia berikan. Kita coba buka sumber informasi yang lain. Dari situ nanti kita akan punya itu mensintesa informasi, akhirnya kita bisa memahami sebuah konteks gitu kan. Nah, kita akan tahu nanti oh seperti begini ini, seperti itu. Jadi ini bedanya informasi yang beredar di sosial media sama informasi yang sudah dilempar oleh misalnya media mainstream. Kalau media mainstream itu ukuran kebenarannya sudah punya standar lah setidaknya gitu ya. Proses jurnalistik kan sudah mengalami proses yang cukup panjang ya. Seperti itu sebelum kemudian dilempar ke publik, sehingga kita tahu bahwa apa yang sudah ditransmisikan ke publik itu setidaknya sudah memiliki standar kebenaran gitu. Tapi kalau di sosial media itu berbeda lagi gitu. Jadi kitalah yang mensintesa, kitalah yang menggatekeeper gitu. Jadi maka kepiawaian untuk tadi mensintesa informasi, cross check lagi, bandingkan dengan informasi-informasi yang ada di tempat yang lain, di sumber informasi yang lain, kita nanti akan muncul sebuah kesimpulan lah ya. Kita akan punya kesimpulan, oh iya ternyata ini nggak benar nih kan, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Cukup mudah sebenarnya. Ya. Karena seperti saya sampaikan tadi nih bersama juga Mbak Pijar, ketika kita misalnya buka sosial media atau malah yang terbaru sekarang bola sedang euforia lah ya, kita lihat pertandingan luar negeri segala macam nggak ada yang pakai masker, walaupun disebut mereka vaksinasinya udah tinggi kok gitu, tapi kemudian kita browsing ternyata juga tidak tinggi-tinggi amat juga begitu misalnya. Kemudian pola berpikir orang Indonesia plus 62 ini kemudian wah kalau saya buka di sosmed banyak sekali, oh ini benar loh ya, di luar negeri aman-aman aja, jangan-jangan Indonesia nih, jangan-jangan. Nah kayak gini-gini nih, ini menarik loh untuk diobrolkan. Tapi masalahnya adalah ini rata-rata segmentasi hanya di kaum milenial saja. Kalau yang sudah 40-an tahun ke atas mungkin nggak akan lagi tersentuh dengan pola komunikasi yang seperti ini nih. Benar nggak kalau menurut Mbak Pijar nih? Oke, memang sih ya pada 40 tahun ke atas mungkin masih, early 40 mungkin masih ya. Tapi yang baby boomers ini loh, yang saya itu maksudnya. Enggak lah, terima Gen Z. Oke. Jadi yang ayah saya gitu atau kakeknya Mas Ari gitu ya, itu ya bisa jadi mereka tuh terpapar tetap, tapi kanalnya mungkin berbeda. Kalau si anak-anak ini mungkin dia ada di Line Today gitu ya, atau mungkin TikTok gitu. Tapi para kakek baby boomers ini dia cukup aktif kok di WhatsApp group. Nah, WhatsApp group ini bahaya juga. Jadi kadang-kadang itu mereka ditelan mentah-mentah aja apa yang di-share tadi. Kalau Mas Amal menyinggung apa yang siapa yang menyampaikan gitu ya. Kadang-kadang itu yang menyampaikan ya keluarga sendiri atau mungkin grup dari SMA, alumni apa gitu ya yang sudah tahu kenal banget gitu. Jadi saya pernah membuat sebuah penelitian sudah lama sekali 2012 dulu berkaitan dengan apa yang faktor yang akan membuat sebuah pesan jadi viral. Itu ada satu temuan saya. Jadi proximity atau kedekatan itu yang menyampaikan kredibilitas dari si penyampai pesan itu ternyata membuat orang jauh lebih percaya dan mau men-share materi tersebut atau message tersebut ke orang lain tanpa memikirkan kembali. Jadi karena dia percaya sama yang menyampaikan pesan, jadi dia cenderung malah untuk men-share kembali gitu, tidak mau
cross check seperti yang tadi Mas Ambang bilang. Oke. Jadi walaupun baby boomers itu tidak main di kanal yang terbaru, tapi dia ada kanal sendiri yang cukup berbahaya juga kalau misalnya mereka tidak cukup sober gitu ya untuk bisa berpikir kembali dan meng-cross check itu aja sih Mas. Oke, baik. Mas Ambang, ini juga perlu dibantu. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Ulfa juga menyampaikan, kalau begitu tip and tricksnya gimana dong? Karena semua hal tentang COVID-19 ini kan begitu banyak. Tadi kita lihat Mbak Pijar juga sempat mengatakan kalau sudah di WhatsApp group, bahkan di bawahnya ada mengatasnamakan orang lain yang terkenal lah misalnya begitu. Jadi tip and tricksnya apa dong? Kadang-kadang itu masuk logika juga kalau dibaca-baca, oh bener juga kali ya gitu. Tips and tricknya nih, Mas Ambang nih. Iya, ini kan masalah trust kepada siapa. Bener kita banget. Penyampai tanda mempercayakan. kutip, walaupun itu Iya. hoax kadang-kadang. Begitu, trustnya kepada siapa begitu. Ini saya sampaikan ya, ini hasil penelitian yang sempat saya baca dari sebuah jurnal tahun 2020 ya, kan cukup baru lah ya. Ini terkait mungkin bisa menginspirasi kita nanti. Ini karena terkait masyarakat di Wuhan, gitu ya. Jadi pola komunikasinya, pola konsumsi informasinya masyarakat di Wuhan itu seperti apa sih? Yang paling dipercaya siapa? Gitu. Ini yang cukup menarik, Mas. Jadi yang paling dipercaya nomor satu itu adalah kalangan dokter. Itu 90% ya persentasenya. Kemudian nomor dua adalah perawat, masih kalangan health professional gitu kan. Itu 88% gitu kan. Baru kemudian 75% itu TV, televisi seperti itu. Tapi kita lihat bahwa Cina itu kan tidak punya kebebasan media ya sebenarnya. Jadi TV sebagai saluran yang sangat terkontrol. Jadi pesan-pesannya sangat dikontrol oleh pemerintah. Jadi mungkin jadi nomor 3 dia di sana. Nah, tapi kemudian yang menarik, sosial media itu justru berada di level yang 35% saja. Jadi yang percaya bahwa sosial media itu menjadi source yang kredibel untuk mencari informasi. Nah, kita harus kemudian, ini kan soal trust ya. Jadi kita tipsnya adalah ya kita pertama kita select dulu dong. Informasi ini ditampilkan oleh siapa, itu pertama. Kemudian kedua pesannya. Kemudian kita cross check juga dengan sumber-sumber informasi yang lain. Nanti itu akan muncul kok, sintesa itu akan muncul seperti itu. Kalau saya mungkin karena kebiasaan dulu juga pernah lama di media, kemudian sekarang jadi akademisi. Kalau cara saya dalam mengakses informasi, ketika saya mendapatkan informasi itu saya selalu kemudian tidak percaya satu source itu. Saya akan selalu memakai kata kunci yang lain, kemudian saya cari tempat yang lain. Selalu seperti itu, atau saya perdalam sendiri, gitu ya. Kemudian saya kira banyak kok, kalau saya kira mudah sekali untuk membedakan mana sih informasi yang kredibel atau namanya institusi ataupun orang yang mengeluarkan informasi ini kredibel apa tidak, itu sangat mudah. Nah, memang kendalanya kan sekarang ini ada yang disebut bubbling information tadi itu. Jadi kalau circle-nya ini sudah punya sebuah pandangan dan itu sangat mempengaruhi dia. Kita mau katakan apapun itu akan susah seperti itu. Jadi ini era post truth-nya di situ, itu kan disebut era post truth. Jadi mereka sudah di benaknya sudah ada sebuah anggapan yang itu dari itu diperkuat oleh circle-nya gitu kan. Jadi apapun yang kemudian disampaikan ke dia itu tidak akan mudah untuk mengubah pola pikirnya. Ini yang berbahaya saya kira, yang seperti begini. Maka kita harus tadi membuka diri. Karena kalau tadi kita hanya berada di circle kita, informasinya ya informasi dari circle kita, ya kita akan tidak menjamin bahwa informasinya akan valid seperti itu. Coba kita eksplor lebih jauh, kita sintesa informasi itu dari beragam sumber setelah kita melakukan seleksi. Nanti kita akan menemukan. Oke, nah ini menyambung apa yang disampaikan oleh Mas Ambang barusan. Ini pertanyaan tadi yang saya sampaikan juga sekaligus closing statement. Ini juga sekaligus kritikan untuk kita semua lah. Apakah komunikasi yang dibangun saat ini sudah menyentuh semua segmentasi yang ada di tanah air, atau baru beberapa segmentasi saja yang lainnya terlupakan, yang sudah dibikin? Nah, ini sekaligus closing statement. Saya boleh mulai dari Mbak Pijar dulu deh, ya, silakan. Baik, terima kasih Mas. Menurut saya, pemerintah sudah berusaha keras dalam membuat sebuah kampanye sosial yang berkaitan dengan prokes untuk menyentuh seluruh kalangan masyarakat.
Dan kualitasnya itu kalau boleh saya berikan masukan itu juga sudah cukup baik gitu ya. Mungkin ada perlu di-enhance di beberapa tempat, tapi sudah cukup baik. Yang perlu saya tambahkan di sini adalah mungkin kegiatan kampanyenya itu harus ditingkatkan dengan lebih masif tadi seperti yang sudah saya sampaikan di presentasi sebelumnya. Lebih terstruktur, lebih rutin ya. Kemudian juga disampaikan dengan channel-channel yang sesuai dengan target audiensnya. Jadi produksi materinya juga harus didasarkan pada targetnya. Jadi pembuatannya itu bisa diserap dengan baik, message-nya bisa diterima dan sampai kepada target audiens dengan baik. Juga channelnya yang digunakan sesuai dengan target audiensnya. Memang membutuhkan dukungan dari banyak pihak ini, Mas Hari dan Pak Ambang ya. Kita tidak bisa bergerak sendiri, jadi untuk mencapai seluruh masyarakat Indonesia, mematuhi prokes itu butuh kerja keras dan dukungan dari semua pihak. Itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf, saya tidak mendengar suaranya, Mas. Boleh? Sudah dengar kembali suara saya? Oh, oke. Baik. Nah, boleh dijawab pertanyaan saya tadi sekaligus closing statement ini, Mas Ambang, silakan. Baik, oke. Kalau saya melihat bahwa saya patut mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya. Kalau kita lihat dari aspek perangkat komunikasinya, struktur sampai strateginya sebenarnya sudah ada semua gitu ya. Mas perlu ketahui bahwa yang menjabat dirjen komunikasi publik itu adalah guru besar komunikasi, gitu, seperti itu. Jadi saya kira dari konteks perangkatnya, kemudian strukturnya, kemudian strategi komunikasinya itu sebenarnya sudah memadai sejak awal COVID ini. Nah, kalaupun masih ada ini mungkin yang saya soroti perlu diperkuat adalah di segmen-segmen yang lebih kecil tadi yang perlu menyentuh aspek-aspek tadi ketika kita mau membuat strategi atau intervensi komunikasi yang pas itu perlu melihat dari karakter receivernya atau masyarakatnya yang akan dituju sehingga kita bisa menentukan nih channel yang kira-kira pas itu apa gitu ya, pesannya seperti apa begitu, bahkan nanti sender atau komunikatornya yang pas itu siapa yang jadi influence seperti itu. Nah, karena kita ini cukup diverse dari sisi latar belakang, entah itu budaya seperti itu sampai ke hal-hal yang bahkan sifatnya fisik karena kita ini kepulauan negaranya, tentu ini juga tidak mudah kalau kita mau menyasarannya dengan sosial media, misalnya menggunakan sosial media tentu tidak semuanya memiliki akses ke sosial media, atau kalau menggunakan komunikasi massa yang lain juga tentu ini juga belum tentu bisa menjangkau mereka, sehingga saya kira kampanye yang sifatnya sosial ini itu perlu kemudian digagas yang menarget subkelompok kecil di masyarakat itu ya, dengan melibatkan mereka. Tadi sudah benar tadi apa yang dikatakan oleh Mbak Pijar, ini semua elemen harus terlibat di dalamnya ya, seperti itu. Karena ini ancaman bersama kan sebenarnya, jadi tantangan bersama yang kemudian harus kita hadapi. Oke, jadi mungkin itu Mas Hari yang bisa saya sampaikan. Baik, mudah-mudahan diskusi sore hari ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan bisa mewakili semua pertanyaan yang ingin disampaikan juga oleh partisipan kita di rumah tapi tidak sempat mungkin ya secara live di live chat kita ataupun juga secara live untuk menyambung ke sini. Tapi mudah-mudahan ini sudah bisa mewakili apa yang ingin mereka tanyakan semua, dan yang pasti adalah ini bisa memberikan wawasan dan juga informasi mengenai pentingnya menerapkan protokol kesehatan demi menjaga kesehatan tubuh kita, terutama di tengah kondisi pandemi saat ini. Prokes paling penting disampaikan oleh Mas Ambang dan juga Mbak Pijar tadi. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Mbak Pijar dan juga Mas Ambang sudah bergabung bersama kita sore hari ini. Terima kasih, Mas. Sampai ketemu lagi nanti ya. Dan terima kasih pula kepada rekan-rekan yang sudah menyaksikan program webinar hari melalui channel YouTube kami, MNC Koransindo, dan kita akan berjumpa kembali dalam webinar series BMP berikutnya bersama Koransindo di waktu yang lain, dan update terus informasi mengenai acara ini, dan pastinya jangan lupa juga untuk mengupdate berita-berita terkini lainnya dari Koransindo. Saya Haryanto Saputra, selamat sore, sampai jumpa.